Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasatin Halaila. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya semester 3 dengan nomor NIM D012190048. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuhri MAG selaku dosen pengampu Psikologi Perkembangan kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang perkembangan emosi, yang mana membahas akan 3 hal. Yang pertama perkembangan, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah perkembangan emosi pada anak. Yang pertama saya bahas adalah perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya atau maturation yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik, jasmaniah maupun psikis, rohaniah. Ini adalah tahap perkembangan. Tahap perkembangan anak berdasarkan usia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah periode prenatal, yang kedua masa bayi, yang ketiga masa kanak-kanak. Periode prenatal yaitu masa perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu, mulai dari pembuahan hingga kelahiran, yang terjadi kurang lebih 270 sampai 280 hari atau 9 bulan. Lalu yang kedua adalah masa bayi yang terbagi atas 1. Masa neonatal yang berusia 0 sampai 2 minggu, dan 2. Masa bayi yaitu 2 minggu sampai 2 tahun. Lalu yang ketiga ada masa kanak-kanak, di mana ada masa prasekolah berusia rentang 2 sampai 6 tahun, dan masa sekolah dasar di mana rentang usia 6 sampai 12 tahun. Setelah tahap perkembangan anak, ada anak usia sekolah. Pada tahap perkembangan ini, anak lebih mampu menggunakan otot-otot motoriknya. Anak mampu untuk berpikir logis dan terarah. Anak mampu berhitung, anak mencari teman sebanyak-banyaknya, serta dapat mengatur emosinya. Ini adalah emosi. Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca, to stir up, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal, emosi gembira mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai sesuatu, keadaan gejolak menyesuaikan diri yang berasal dari dalam diri dan melibatkan hampir keseluruh diri individu. Menurut Sarlito Wirawan Santono, berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seorang yang disertai warna afektif. Yang dimaksud warna afektif adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu. Contohnya gembira, bahagia, takut, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Goleman, bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleksi, dapat berupa perasaan, pikiran, yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Selanjutnya, emosi dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah emosi sensoris, dan yang kedua adalah emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Lalu yang kedua ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Beberapa contoh pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Di antaranya, yang pertama, memperkuat semangat. Yang kedua, melemahkan semangat. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Yang keempat, terganggu penyesuaian sosial.
Dan yang kelima, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Perkembangan emosi pada anak. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah melalui beberapa fase, yaitu yang pertama pada masa bayi hingga 18 bulan, yang kedua 18 bulan hingga 3 tahun, yang ketiga usia antara 3 tahun sampai 5 tahun, dan yang keempat usia antara 5 tahun sampai 12 tahun. Fungsi emosi pada anak. Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak yang dimaksud adalah yang pertama merupakan bentuk komunikasi, yang kedua emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Dan yang terakhir, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Selanjutnya, ada ciri khas emosi pada anak. Yang pertama adalah emosi yang kuat. Yang kedua adalah emosi seringkali tampak. Yang ketiga adalah emosi bersifat sementara. Yang keempat adalah reaksi mencerminkan individualitas. Yang kelima adalah emosi berubah kekuatannya. Dan yang terakhir adalah emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Selanjutnya adalah tingkat perkembangan emosi. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi 3 hal, yaitu emosi stabil rata-rata, dan emosi labil. Pada seseorang yang mempunyai emosi stabil, mempunyai kecenderungan percaya diri, cermat, dan kukuh. Mereka selalu menjaga pikiran walaupun dalam keadaan kritis, sedangkan orang-orang di sekitarnya kehilangan kendali. Yang kedua adalah emosi stabil rata-rata. Seseorang yang mempunyai derajat rata-rata, tingkat emosional mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan yang baik, sabar, tak memihak, dan berkepala dingin. Mereka tidak kebal atas rasa khawatir dan terkadang menunjukkan emosi yang aneh. Namun, ini adalah pengecualian daripada kebiasaan. Lalu yang ketiga ada emosi labil. Seseorang yang mempunyai emosi yang labil tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, mudah tergugah, khawatir, dan bimbang. Mereka mungkin agaknya tertekan oleh kehidupan. Hal ini membuat mereka mudah terkena hal-hal negatif dan positif. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama adalah keadaan anak, yang kedua faktor belajar, yang ketiga konflik-konflik dalam proses perkembangan, dan yang terakhir adalah lingkungan keluarga. Lalu pembahasan yang terakhir ada pola emosi pada anak menurut Syamsu. Di sini ada 10 pola emosi pada anak. Yang pertama adalah rasa takut, kedua rasa malu, ketiga rasa canggung, keempat rasa khawatir, kelima rasa cemas, keenam rasa marah, ketujuh rasa cemburu, kedelapan rasa duka cita, kesembilan rasa keingintahuan, dan yang terakhir rasa kegembiraan. Perkembangan emosi pada anak. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah melalui beberapa fase, yaitu yang pertama pada masa bayi hingga 18 bulan, yang kedua 18 bulan hingga 3 tahun, yang ketiga usia antara 3 tahun sampai 5 tahun, dan yang keempat usia antara 5 tahun sampai 12 tahun. Fungsi emosi pada anak. Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak yang dimaksud adalah yang pertama merupakan bentuk komunikasi, yang kedua emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Dan yang terakhir, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat
aktivitas motorik dan mental anak. Selanjutnya, ada ciri khas emosi pada anak. Yang pertama adalah emosi yang kuat. Yang kedua adalah emosi seringkali tampak. Yang ketiga adalah emosi bersifat sementara. Yang keempat adalah reaksi mencerminkan individualitas. Yang kelima adalah emosi berubah kekuatannya. Dan yang terakhir adalah emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Selanjutnya adalah tingkat perkembangan emosi. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi 3 hal, yaitu emosi stabil rata-rata, dan emosi labil. Pada seseorang yang mempunyai emosi stabil, mempunyai kecenderungan percaya diri, cermat, dan kukuh. Mereka selalu menjaga pikiran walaupun dalam keadaan kritis, sedangkan orang-orang di sekitarnya kehilangan kendali. Yang kedua adalah emosi stabil rata-rata. Seseorang yang mempunyai derajat rata-rata, tingkat emosional mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan yang baik, sabar, tak memihak, dan berkepala dingin. Mereka tidak kebal atas rasa khawatir dan terkadang menunjukkan emosi yang aneh. Namun, ini adalah pengecualian daripada kebiasaan. Lalu yang ketiga ada emosi labil. Seseorang yang mempunyai emosi yang labil, tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, mudah tergugah, khawatir, dan bimbang. Mereka mungkin agaknya tertekan oleh kehidupan. Hal ini membuat mereka mudah terkena hal-hal negatif dan positif. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama adalah keadaan anak, yang kedua faktor belajar, yang ketiga konflik-konflik dalam proses perkembangan, dan yang terakhir adalah lingkungan keluarga. Lalu pembahasan yang terakhir ada pola emosi pada anak menurut Syamsu. Di sini ada 10 pola emosi pada anak. Yang pertama adalah rasa takut, kedua rasa malu, ketiga rasa canggung, keempat rasa khawatir, kelima rasa cemas, keenam rasa marah, ketujuh rasa cemburu, kedelapan rasa duka cita, kesembilan rasa keingintahuan, dan yang terakhir rasa kegembiraan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.